Apa kabar pendengar di pagi hari ini ya? Di hari ini weekend, akhir pekan dengan cuaca yang lagi gerimis-gerimis ya. Yang pasti Anda tetap semangat untuk menikmati suasana pekan yang indah ya. Di hari ini Sabtu tanggal 17 Juli 2021. Baik, pendengar, saya Dani menemani Anda untuk bersama di dialog interaktif lintas Makassar pagi dengan topik penyembelihan hewan kurban ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, beberapa waktu ke depan kita tentunya akan merayakan Hari Raya Idul Adha dan tentunya di Hari Raya Idul Adha ini umat Muslim akan melaksanakan tentunya penyembelihan hewan kurban ya. Nah nanti kita akan bersama dengan narasumber yang sudah kami schedule di hari ini untuk bersama di dialog lintas Makassar pagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di line telepon kami 3621853. Kami informasikan juga pendengar bahwa dialog interaktif lintas Makassar pagi ini juga disiarkan di Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga live di YouTube RRI Makassar. Nah, tetaplah bersama dengan kami di program 1 RRI Makassar.
Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya penyembelihan hewan kurban menjadi topik kita kali ini di kesempatan hari ini dalam dialog lintas Makassar pagi ya. Nah, pendengar di masa pandemi COVID-19 kita sudah 2 tahun ini merayakan Hari Raya Kurban di tengah pandemi COVID-19. Dan pendengar telah dilakukan juga pemeriksaan kesehatan hewan kurban ya, dan beberapa di antaranya bahkan ratusan ini dinyatakan tidak layak untuk dikurbankan ya. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut beberapa sampel, ada ribuan sampel sapi dan juga kambing yang kemarin ini dilakukan pemeriksaan. Pendengar, dari laporan kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ya, dari pemeriksaan antemortem Jumat kemarin ini dari populasi sapi sekitar 4.355 ekor yang dinyatakan layak sekitar 3.563 ekor, dan tidak layak itu berjumlah 792 ekor. Nah, kenapa tidak layak pendengar? Dari keterangan 690 ekor tidak cukup umur, kemudian 27 ekor cacat mata katarak, 43 ekor betina, 9 ekor skrotum tidak sempurna, 17 ekor pincang, dan 6 ekor sakit. Kemudian untuk populasi kambing itu sebanyak 440 ekor yang dilakukan pemeriksaan antemortem kemarin, dan yang dinyatakan layak adalah 326 ekor dan tidak layak 114 ekor. Tidak layak ini dengan keterangan 88 ekor tidak cukup umur, 15 ekor betina, 1 ekor skrotum tidak sempurna, 1 ekor sakit, 4 ekor orf, 3 ekor cacat, dan 2 ekor katarak ya. Dengan jumlah populasi terperiksa sapi dan kambing itu sebanyak 4.795 ekor, dan jumlah kartu terpakai layak kurban sapi dan kambing sebanyak 3.889 lembar, dengan jumlah pengambilan sampel sebanyak 730 slide. Nah, pendengar, rekapitulasi sampai hari kelima data dan laporan dari 5 tim wilayah pemeriksaan kesehatan hewan kurban, data-data tersebut. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, kami nanti akan tersambung dengan Ibu Andi Herliani, Kabid Peternakan dan Kesehatan dari Dinas Peternakan Kota Makassar, yang bersama kita nanti di kesempatan pagi hari ini ya. Ini Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian DPI 2 Kota Makassar, Andi Herliani. Tetaplah bersama dengan kami di program A1 Radio Republik Indonesia Makassar. 94,4 FM. Pro 1 RRI Makassar. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, bersama dengan Andi Herliani, ya, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Andi Herliani. Pagi. Iya, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Baik, Mbak. Baik ya Ibu, ini sehat pastinya ya Bu ya? Ya. Sehat Ya, pastinya ya, baik. Ya, alhamdulillah, Mbak. Ya, Ibu Andi Herliani ini dari beberapa data yang tadi saya sebelumnya sampaikan juga ya, ini seberapa besar sebenarnya ini perlu disampaikan kepada masyarakat ya. Nah, ini ada pemeriksaan antemortem kemarin Jumat, dan ini berdasarkan hasil pemeriksaan seperti apa kondisi ya ini populasi sapi dan kambing yang diambil sampelnya kemarin, apa banyak yang tidak layak atau seperti apa Ibu Andi Herliani? Silakan. Oh ya, Mbak. Ya, makasih. Terkait dengan pemeriksaan hewan kurban, kesehatan hewan kurban yang telah kami lakukan dari Dinas Perikanan Pertanian, khusus bidang peternakan, sampai hari kelima kemarin, alhamdulillah tim kami sudah turun melakukan pemeriksaan dengan populasi sudah lebih 4.000 yang kami periksa.
dan kami dapatin yang layak untuk jadi hewan kurban itu sekitar 3.500 dan selebihnya itu tidak layak. Tidak layak itu dikarenakan ada yang tidak cukup umur, ada yang cacat dan ada yang sakit itu Mbak. Yang kondisi di lapangan kami dapati selama sampai hari kelima kemarin Mbak. Baik. Nah ini berapa hari lamanya nanti akan dilakukan pemeriksaan hewan kurban Bu? Ya, tim kami masih akan melakukan pemeriksaan sampai minus 1 Lebaran. Namun memang karena sampai hari ke-6 hari ini juga tinggal masih turun, tinggal menyisir titik-titik penjualan yang belum terjangkau. Tapi kalau kami melihat dari jumlah tempat-tempat penjualan di Kota Makassar, kita sudah menjangkau sekitar 80% penjualan yang ada yang menyebar di beberapa titik di kecamatan, Mbak. Baik. Nah ini kategori sebenarnya tidak layak itu seperti apa Bu? Ini mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat. Silakan. Oh ya, tidak layak itu disebabkan tidak cukup umur. Kan ini kan menjadi persyaratan. Hewan kurban itu kan ada persyaratan syariat Islam. Nah inilah yang menjadi dasar kenapa tidak layak itu ya, termasuk karena tidak cukup umur. Kemudian ada juga yang betina, itu juga persyaratan yang sapi yang akan dikurbankan itu kan harus jantan. Nah kemudian ada beberapa juga yang cacat, itu juga terkait dengan syariat Islam, harus sehat dan tidak cacat. Itu Mbak yang kami dapati di lapangan yang kenapa menjadi tidak layak. Dan kalau dia tidak layak artinya kita tidak memberi kartu sehat yang menjadi jaminan buat hewan ternak itu bisa dikurbankan. Baik. Nah, Ibu, ketika tim menemukan ya di tempat-tempat penjualan hewan kurban seperti itu, apakah hewan-hewan yang layak ini langsung tidak diperjualbelikan atau seperti apa, ditahankah atau seperti apa Ibu? Iya Mbak, jadi yang tidak layak itu kami tidak beri kartu sehat, artinya memang dia diharapkan untuk tidak dijual pada saat ini untuk hewan kurban, tapi untuk ditahan dulu dan tetap bisa dijual setelah bukan lagi masa kurban, artinya bisa dibeli untuk konsumsi lainnya. Cuman yang kami tahan yang tidak layak itu untuk dijual sebagai hewan kurban, Pak. Baik, jadi ini pembeli ya. Jadi pembeli itu harus tentunya meminta surat artinya kartu sehat gitu ya hewan kurban ketika melakukan transaksi hewan kurban di tempat penjualan hewan kurban. Baik Ibu. Nah ini selain itu apakah juga dilakukan pemeriksaan ya terhadap penyakit-penyakit hewan seperti antraks Ibu Herliani di pemeriksaan hewan kurban ini? Iya, benar Mbak. Jadi kan kami melakukan ini memang kami beri namakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Jadi terkait dengan kesehatannya jelas sekali kami melakukan. Jadi pada saat teman-teman turun di lapangan mengunjungi titik-titik penjualan melakukan pemeriksaan, kita mengambil sampel darah. Jadi ada sampel darah yang diambil untuk mengidentifikasi apakah hewan tersebut terjangkit penyakit. Ini ada tim lab kami lagi yang akan memeriksa itu. Sampel darah yang diambil itu akan diperiksakan di lab-lab yang kami sudah siapkan. Itu Mbak, untuk mengidentifikasi apabila misalnya ada hewan kurban itu yang terkena penyakit antraks atau surah, itu yang paling kita khawatirkan Mbak. Baik. Nah khusus untuk lalu lintas sapi dan lalu lintas ternak di Kota Makassar ini sebenarnya ternak-ternak tersebut didatangkan dari luar atau seperti apa nih Ibu Andi Herliani? Ya, memang hampir semua hewan kurban yang diperjualbelikan di Makassar itu semua dari daerah. Nah kami juga pada saat turun ke tempat-tempat penjualan itu mempertanyakan juga surat asal. Ada namanya SKKH, ada surat asal hewan itu yang agar menjamin kelegalan dari hewan kurban itu tadi. Jadi kita harus tahu dari mana asalnya, ada surat yang dibawa dari pembeli yang melakukan transaksi di daerah.
Baik, jadi ini memang kebanyakan yang didatangkan di daerah ya Bu ya. Ya. Nah ini seperti apa tentunya yang harus diperhatikan oleh pembeli ya. Mungkin pembeli juga ya asal membeli saja seperti itu ya, belum memahami Ibu ini mengenai persyaratan hewan kurban seperti itu, dan mungkin ada yang juga lupa nanti ketika membeli mana nih pernyataan kartu sehat seperti itu, dan ini yang biasanya rawan terjadi di lapangan ketika transaksi jual beli tersebut. Nah, Ibu selama ini Anda memantau dari tahun ke tahun ini seperti apa sih penjualan hewan kurban ya, apalagi ini di masa pandemi ya, 2 tahun ini, tahun kemarin mungkin menjadi pemantauan juga dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Kota Makassar untuk penjualan hewan-hewan kurban, Ibu. Ya, terkait dengan penjual hewan di Kota Makassar di masa pandemi ini memang sudah 2 tahun ya. Dan lalu kita kurban juga sudah masuk masa pandemi. Memang himbauan kami memang terkait dengan prokes. Sebenarnya bukan cuma dari penjualnya, tapi kami juga dari tim sudah melakukan prokes dengan ketat. Jadi ke tim dulu sendiri agar tidak nantinya menjaga tidak terpapar COVID. Teman-teman kami itu sudah kami lakukan swab sebelum mereka turun, untuk mengidentifikasi. Iya. Kemudian di lapangan juga penjual hewan kurban juga kami tetap mengedukasi mereka untuk menjaga jarak pada saat misalnya pembeli ramai, kemudian mereka memakai masker, menyiapkan juga tempat pencucian tangan di hand sanitizer. Itu semua yang menjadi himbauan kita agar supaya tetap terjamin keamanan antara kita tim dengan para penjual hewan kurban di lapangan, Mbak. Baik, nah ini setelah transaksi penjualan ini kan di Hari Raya Idul Adha ini juga tentunya dilakukan penyembelihan hewan kurban ya. Ini tentunya tim turun kembali dari Dinas Kesehatan untuk memeriksa daging-daging kurban tersebut ya Bu ya, seperti itu? Iya. Baik. Ya, nah Ibu ini untuk menghindari tentunya kerumunan, untuk menghindari penularan COVID-19 saat penyembelihan hewan kurban seperti ini. Nah, apakah juga disarankan oleh masyarakat untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan dan juga dilakukan secara mandiri seperti itu? Apakah tim-tim juga ini akan melakukan pengawasan atau di tempat-tempat penyembelihan hewan baik di rumah potong hewan dan juga yang dilakukan secara mandiri baik di rumah maupun juga di masjid seperti itu, Bu? Ya, Mbak. Jadi kami memang turun di antemortem, kemudian setelah kurban, postmortem, pemeriksaan setelah pemotongan kurban, karena tim kami akan turun lagi untuk memeriksa organ dalam dari hewan kurban agar tidak nanti terinfeksi penyakit, misalnya cacing hati yang ada di limpa atau hati. Inilah yang kita jaga, kenapa kami turun lagi untuk memeriksa dagingnya. Memang terkait dengan pandemi ini, kami memang menghimbau masyarakat atau panitia untuk bisa memotong di RPH. Kemudian nanti setelah itu panitianya dengan ini jadi tidak ada lagi kerumunan untuk pembagian di tempat panitia-panitia melaksanakan kurban misalnya di masjid atau di tempat tertentu, tapi diharapkan panitianya melakukan pemotongan, kemudian mendistribusikan secara langsung ke penerima, tidak mengundang para yang penerima kurban itu untuk datang di tempat-tempat panitia memotong ataupun di RPH. Itu harapan kami. Jadi memang tetap kita harus jaga prokes ini demi untuk tidak terjadi pandemi bisa semakin menyebar di masyarakat, Pak. Baik, nah ini di rumah potong hewan ini aman ya, aman tidak ada kerumunan, dijamin seperti itu ya Bu ya? Ya, di sana kan kita, ya Mbak, di sana itu kan kita memang kita berharapnya tidak ada yang ada di sana cuma panitia yang akan memotong hewannya dengan pengusaha misalnya yang memang dia sudah tempat memesan
Seperti itu Mbak. Jadi kita memang juga berupaya untuk menjaga di sana jangan sampai ada kerumunan pada saat mereka menitip untuk dipotongkan dan korbannya di RPH. Baik, nah ini untuk mengakses RPH. Nah ini banyak mungkin yang tidak mengetahui ya Bu ya. Nah ini untuk mengakses RPH seperti itu, apakah ini tentunya harus mengeluarkan budget juga untuk pemotongan hewan di RPH tersebut Ibu? Dan mungkin ada yang mengatakan seperti ini ya, lebih baik dilakukan aja secara mandiri dibanding dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dibanding ketika kita harus lagi ke RPH mungkin karena jauh seperti itu Bu. Memang maksudnya untuk RPH itu kami menyiapkan tempat pemotongan itu tidak berbayar. Jadi kami kalau untuk memotongnya kita akan siapkan namanya juru jagal yang memotong. Yang mungkin memang harus diatur itu panitia yang mau memisah-misahkan daging yang sudah hewan kurbannya sudah terpotong lah untuk pembagiannya. Jadi kami berharap memang dari panitia sendiri menyiapkan beberapa orang untuk ikut membantu, tapi itu kan kita akan atur, misalnya si A dulu masuk, kemudian selanjutnya nanti kelompok yang lain, jadi tidak akan terjadi kerumunan, tapi tetap terjaga agar prokesnya yang kita utamakan itu Mbak. Tapi kalau terkait dengan biaya itu sebenarnya tidak ada biaya sepanjang mereka menyiapkan sendiri tenaganya untuk melakukan pemisahan daging-daging yang dari hewan kurban yang sudah potong. Baik. Nah Ibu ini dilakukan pendaftaran seperti itu agar tidak terjadi antrian yang banyak seperti itu Ibu. Ya mungkin seperti itu Mbak, supaya tidak menumpuk. Mungkin mereka bisa melaporkan ke kami karena di sana juga beberapa pengusaha juga sudah melapor bahwa akan ada panitia masjid yang sudah memesan sama pengusaha tersebut untuk memotong sapinya di RPH. Nah, kalau ada juga masyarakat yang lain yang memang berkeinginan bisa menghubungi kami dan kami mengatur waktunya. Baik, saya ke penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Pak siapa Pak? Pak siapa Pak? Begini. Pak Abdullah Sewang ya Pak ya? Abdullah Sewang betul ya. Ya silahkan Pak. Iya, begini Mbak Fitri. Ini sama apa namanya? Pembawa acara ini siapa lagi nih? Iya, saya Dani ya. Bukan yang ibu siapa? Ibu Heliani. Ibu Heriani, iya. Ini setiap tahun dibicarakan masalah penyakitnya apanya supaya tidak bisa. Tetapi yang saya pertanyakan sekarang ini, apa sanksi yang diberikan kepada pembeli kah, penjual kah, atau pemotong? Bila tahu bahwa barang itu cacat, sakit, pincang, katarak mata apa masih tidak sampai umur, masih tetap juga dipotong. Apa sanksinya? Iya, karena ini barusan ada yang mau mengatakan ini apa sanksinya kalau orang-orang yang menyembeli, yang cacat, yang sakit, yang tidak cukup umur, dia tetap potong juga dengan sembunyi-sembunyi. Nanti sebentar diberikan dagingnya. Baik. Apa sanksinya kalau diketahui? Saya minta keterangan sanksinya. Supaya kalau ada sanksinya, orang takut. Kalau hanya diumumkan saja begitu, kalau yang begini tidak bisa, banyak orang yang berbuat di luar daripada itu karena belum ada sanksinya. Kita kalau diberikan sanksi, apa sanksinya? Iya, kalau saya masukkan sanksinya, itu dagingnya itu jangan dibagikan. Sebagai sanksi itu supaya dia merasa bahwa kita ini betul-betul ada sanksi kalau tidak menuruti aturan pemerintah dan aturan agama. Ya, itu masukan saya dari Abdullah Sewang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Nah, Ibu Heliani dari Pak Sewang ya, yang sudah bersama dengan kami, Ibu Heliani. Ya, Ibu Heliani ya terputus tadi bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini di dialog interaktif lintas Makassar pagi penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi ya. Sanksi apa yang diberikan bagi para penjual ya dan pembeli yang tetap
melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya, padahal udah diketahui ini sebenarnya tidak layak untuk dikurbankan ya. Nah, ini nanti kita juga akan bersama dengan Ustadz Hasim yang Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan untuk membahas mengenai penyembelihan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Iya, kita masih akan tersambung dengan Ibu Andi Heliani ya. Dan di kesempatan pagi hari ini, Pak Hasim nanti bisa lewat Zoom Pak Hasim ya. Pak Hasim lewat Zoom dan di Andi Heliani juga kita masih akan tersambung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hashid. Iya. Baik, pendengar masih akan bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Ya, pendengar kami tersambung kembali dengan Ibu Andi Heliani ya, bersama di Dialog Lintas Makassar pagi Ibu Andi Heliani. Ya, selamat pagi, tersambung kembali Ibu, tadi sempat terputus. Baik, nah ini dari pendengar kita tadi sempat didengarkan Ibu Andi ya. Ya, benar. Mengenai sanksi yang diberikan atau selama ini apakah memang ada yang terjadi seperti itu, tetap memperjualbelikan hewan yang tidak layak untuk dikurbankan. Silakan Bu. Ya, sebenarnya begini Mbak, kalau kami dari dinas memang kami sudah melaksanakan tugas agar supaya masyarakat betul-betul bisa membeli hewan kurban sesuai dengan syariat Islam, kesehatan dan sesuai syariat Islam. Inilah yang kami lakukan. Kenapa kami juga sudah melakukan sosialisasi bahwa silahkan masyarakat yang mau membeli hewan kurban itu mempertanyakan kartu sehat yang ada di yang kami tempat-tempat yang sudah kami periksa. Insya Allah di Kota Makassar ini kami sudah berupaya untuk menyasar semua untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban. Nah itulah makanya ada kartu yang kami berikan, itu tidak akan tertukar kartu dengan dari satu sapi dengan sapi yang lainnya karena ada nomor kodenya. Kemudian nomor kode itu kita sesuaikan dengan penandaan di tanduknya, ada stiker yang sama nomornya per hewan dengan kartu. Inilah menjadi jaminan bahwa hewan kurban itu untuk layak untuk dijadikan hewan kurban. Nah terkait dengan kalau ada masyarakat yang masih membeli hewan yang tidak sesuai dengan persyaratan kurban maupun syariat Islam, itu artinya kelalaian dari masyarakat itu sendiri atau panitianya. Karena kita sudah berupaya bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan terkait dengan kelayakannya. Nah kalau dengan sanksi itu kan artinya inilah sanksi orang sebenarnya dari panitianya atau masyarakatnya. Karena kami dari pemerintah sudah berupaya untuk melakukan pemeriksaan atau mengedukasi masyarakat agar supaya mereka membeli hewan kurban yang layak dan memang yang sudah diperiksa oleh dinas, maksud dalam hal ini pemerintah Kota Makassar. Kita juga tidak bisa membatasi karena kadang-kadang juga ada ternak yang dia datangkan pada saat menjelang hari raya kurban. Misalnya mereka datang pada malam hari, minus saat lebaran. Tidak mungkin kan kami harus turun lagi ke situ karena kondisinya sudah kasir sekali dan malam-malam hari. Kemudian ada juga yang membeli sapi di perbatasan, maksudnya dia masih legal, misalnya kayak stasiun itu kan
banyak penjual hewan kurban yang masuk di wilayah Goa. Itu kan tidak akan kami turun. Yang kami periksa itu yang dalam Kota Makassar. Nah, ini ada banyak juga masyarakat yang menyeberang membeli di daerah lain. Yang memang bukan, kita tidak akan menjamin seperti itu, tidak boleh jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan tadi sama penelpon tadi. Jadi terkait dengan sanksi, sebenarnya sanksi itu harus memang setiap panitia harus memahami betul hewan yang saya beli ini apakah memang sesuai syarat atau tidak. Artinya kan pada kita ini sebagai umat Muslim harus juga mempertanyakan itu ke penjualnya. Kalaupun terjadi kebohongan di penjualnya itu kan ya ada sanksi moral di situ sebenarnya. Kalau terkait dengan kami misalnya dari dinas tidak ada sanksi secara ini untuk terkait dengan kalau ada masyarakat yang membeli tidak sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu hewan kurban, Mbak. Baik, saya ke Pak Ustadz Hasim ya, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Hasim, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Iya, apa kabar? Iya. Sehat, alhamdulillah. Baik, apa kabar? Yang pasti di pagi hari ini Pak Ustadz Hasid sehat ya. Berbicara kita Pak Ustadz Hasid mengenai pemeriksaan dan penyembelihan hewan kurban ya di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini juga menjadi pertanyaan pendengar ya. Ini beberapa waktu kemarin juga Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan ya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar ini melakukan pemeriksaan antemortem ya hewan kurban sapi dan kambing di Kota Makassar. Nah, ini tentunya ada dihasilkan beberapa dari hasil pemeriksaan ini ada yang tidak layak untuk populasi sapi sebanyak 792 dan untuk kambing ini sebesar 326 ekor. Nah, ini tadi saya menyambung pertanyaan dari pendengar kita ya. Ini mengenai hewan kurban yang tidak layak tapi masih juga tetap diperjualbelikan dan bahkan dibeli oleh masyarakat, mungkin karena tidak mengetahui gitu ya. Ini karena ada memang yang sudah diberikan kartu sehat, tapi mungkin ada juga yang tidak terjangkau, utamanya masyarakat yang membeli mungkin daerah perbatasan seperti itu sehingga belum dilakukan pemeriksaan. Nah, ini apa sanksi yang dijatuhkan ya kepada masyarakat yang masih tidak mematuhi aturan-aturan persyaratan penyembelihan hewan kurban atau para penjual yang masih tetap melakukan penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi syarat penyembelihan. Silahkan Pak. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dipersyaratkan hewan kurban yang harus itu dipersyaratkan tabung di badannya, tubuhnya, sehingga bagi yang kedua, bagi Dewan Masjid ini telah mengeluarkan himbauan untuk pemotongan hewan kurban tahun ini karena masih di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga banyaknya terjadi ekor di dalamnya. Iya, Pak Hasan ya, Pak Hasid. Pak Hasid, ini suaranya terputus-putus Pak ya. Kami tidak bisa mendengarkan secara sempurna suara Anda via Zoom. Iya. Mungkin kami alihkan ke telepon Pak ya. Iya, jaringan kayak baik. Iya. Nah, nanti kami akan kembali menghubungi Bapak via telepon ya. Dan Ibu Andi Heliani mungkin ada himbauan kepada para pendengar kita yang saat ini lagi bersama dengan kami untuk pembelian dan penyembelihan hewan kurban. Silahkan Ibu Andi Heliani. Ya, terima kasih Mbak. Kami dari pemerintah kota menghimbau kepada masyarakat Kota Makassar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban atau yang akan membeli hewan kurban
kami sangat mengharapkan betul-betul teliti pada saat membeli hewan kurban tersebut. Ya. Jadi kami mengharapkan para yang akan membeli itu mempertanyakan kartu sehat yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota, karena ini menjadi menjamin bagi kami bahwa itu adalah hewan kurban yang layak untuk dibeli dan disembelih sebagai hewan kurban, dengan minta kartu dan mencocokkan kartu itu dengan penandaan yang ada di bagian tubuh dari hewan tersebut. Itu akan menjadi jaminan kita, karena ada tanda di bagian di bagian tubuh dari itu, misalnya di tanduk ada stiker kita pasang sesuai nomor yang ada di tanduk itu dengan yang ada di kartu. Ini berarti memang sudah betul-betul sudah menjadi dasar kita bahwa itu layak. Nah, kalau di tempat penjualan itu masih ada dia campur dengan yang tidak ada penandaannya dan tidak ada itu, kami menyarankan jangan dibeli. Itu yang menjadi penekanan kami dari pemerintah kota. Kemudian terkait dengan pada saat nanti penyembelihan, memang sesuai himbauan Pak Gubernur juga, Pak Wali Kota, bahwa penyembelihan itu dilakukan baik di RPH maupun di tempat yang sudah ditentukan oleh panitia, tapi tidak bersamaan dengan pada saat itu juga dihadirkan yang akan diberikan pembagian itu, tapi setelah itu panitia sendiri akan membagikan langsung ke rumah-rumah penerima penerima hewan kurban. Itu mungkin saran kami, Mbak. Baik, Ibu Andi Heliani, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan ini tentunya bisa menjadi perhatian oleh masyarakat saat ini. Baik, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, itulah tadi Ibu Andi Heliani, ya, narasumber kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan Pertanian Kota Makassar, ya, Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian DP2 Kota Makassar. Baik, dan pendengar, saya kembali bersama dengan Bapak Ustadz Hasid Hasan Palogai, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, ya. Tersambung kembali Pak Ustadz, sudah bisa mendengarkan suara kami dengan jelas, Pak? Ya, Pak Hasid Hasan Palogai. Baik, pendengar, masih bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar, ya. Jadi buat Anda yang ingin membeli hewan kurban, ini harus memperhatikan kartu kesehatan dari hewan kurban tersebut, ya. Jangan membeli dengan tentunya tidak ada tanda di tubuhnya, itu ada memang kayak semacam stiker seperti itu, dan harus dicocokkan kartu sehat. Ini jangan sampai nanti hewan kurban yang dibeli ini tidak layak untuk dikurbankan. Baik, pendengar, masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Ya, baik, pendengar, tersambung kita bersama dengan Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Hasid Hasan Palogai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sudah jelas ya, sampai Bapak kami terima juga. Jaringan saya kayaknya agak bermasalah. Baik, ini tadi via Zoom tapi kami alihkan karena jaringan yang tidak sempurna. Kami juga dengarkan suaranya Bapak. Baik, ini tadi ada pendengar kita yang bergabung bersama di pagi hari ini, ya. Kami sampaikan kembali buat Anda juga yang ingin bergabung, silakan di 3621853, dan kami informasikan saran ini juga live di media sosial kami, Facebook
Facebook RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Baik Pak Hasid, ini ada pendengar kami yang menyatakan seperti ini. Apakah sanksi yang diberikan kepada para penjual dan pembeli yang tetap mengetahui bahwa sebenarnya sapi hewan-hewan kurban ini cacat tapi masih tetap diperjualbelikan, Pak? Untuk sanksi itu ya tentu ranahnya pemerintah. Ya, jadi bagi kami dari Dewan Masjid sangat setuju kalau hewan kurban yang akan dikurbankan itu adalah yang sehat, Baik. yang tidak cacat, karena dalam Islam memang dipersyaratkan bahwa hewan kurban yang bisa dikurbankan itu adalah sehat, tidak cacat. Nah, itu yang dipersyaratkan itu. Tidak boleh orang berkurban kalau sapi atau kambing yang mau dikurbankan itu dalam keadaan yang cacat, ya, tidak sehat. Karena kalau dia tidak sehat, perintah agama mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di bumi yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang halal. Oke, dia bisa halal. Dibeli dari pemilik yang sah, dikumpulkan dari uang-uang umat untuk membelinya sah, halal, tetapi tidak thayyib, tidak baik, tidak sehat. Ya, membuat orang yang mengkonsumsi nanti justru tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, malah mudarat yang bisa menimpa dia, sehingga dipersyaratkan bahwa sapi itu harus sapi yang sehat, sapi yang tidak cacat. Jadi kalau soal sanksi itu ranahnya saya kira pemerintah. Cuma memang masalahnya kita temukan di lapangan bahwa tidak sedikit orang yang membeli hewan kurban itu langsung ke peternak-peternak yang ada di, termasuk dari Makassar ini kan, ya mungkin karena bersentuhan dengan Maros, Goa, sampai ke Takalar itu banyak pengurus-pengurus masjid misalnya membeli hewan kurban itu langsung ke kampung-kampung. Baik. Kita tidak tahu apakah hewan ini sudah punya label untuk dari pemerintah atau dari dinas peternakan yang layak untuk dikorbankan. Baik. Nah, ini yang harus diketahui oleh masyarakat ya. Karena ini juga bersentuhan dengan agama, sah tidaknya kurban kita ketika penyembelihan hewan tersebut tidak layak. Nah, Bapak, ini di masa pandemi Covid-19 tentunya seperti apa sikap Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan ya ini di tengah pandemi dengan penyembelihan hewan kurban, apakah tetap akan melaksanakan pemotongan penyembelihan hewan kurban ini di masjid untuk di masjid atau juga mengalihkan ke rumah potong hewan, Pak Hasid? Ya, pimpinan pusat Dewan Masjid itu sudah mengeluarkan himbauan supaya pengelolaan hewan kurban tahun ini atau di masa pandemi ini itu dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh protokol kesehatan. Yaitu dengan cara hewan kurban itu kalau bisa dipotong memang di tempat pemotongan atau di rumah pemotongan hewan. Cuma ada masalah tentu kalau andaikan misalnya di Makassar ini saya nggak tahu berapa RPH. Baik. Ya, kalau di Makassar bayangkan saja kalau semua hewan kurban itu dipotong di rumah di RPH, maka bisa dibayangkan bahwa justru akan terjadi kerumunan ya, atau kerumunan di rumah-rumah potong hewan. Nah, itu bisa jadi karena bagi masyarakat muslim kita itu menganggap agak afdal kalau pada saat hewan kurban dipotong itu adalah disaksikan oleh semua yang menyaksikan. Bayangkan kalau misalnya pada waktu yang hampir bersamaan 100 ekor misalnya yang dipotong di rumah pemotongan hewan, lalu kemudian dikali 100 dikali 7 itu bisa dibayangkan betapa ramainya orang yang akan hadir di tempat itu. Sehingga bagi kami tetap mungkin disebar saja pemotongan hewan ini di banyak tempat. Yang penting tempat itu adalah sehat, steril, tidak berkerumun banyak orang. Sehingga taruhlah misalnya pertama yang perlu diatur adalah hewan kurban jangan dipotong sekaligus pada hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah.
masih ada 3 hari tasyrik berikutnya, 11, 12, 13, Zulhijjah itu masa yang dibolehkan untuk memotong hewan kurban. Jadi taruhlah misalnya kalau di satu masjid atau di satu titik ada 20 ekor yang mau dipotong di tempat itu, maka sebaiknya dibagi 4 saja. Berapa ekor hari 10 Zulhijjah, berapa ekor di 11 Zulhijjah, di 12, 13 Zulhijjah juga berapa ekor. Sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan yang bisa melanggar lagi protokol kesehatan. Yang kedua, bagi pengurus atau panitia hewan kurban ini, hewan kurban itu jangan ada panitia yang membagikan kupon untuk mengundang orang datang mengambil hewan kurban. Tapi yang dilakukan adalah mendata, lalu kemudian diantar langsung ke rumah masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, yang bisa juga dilakukan adalah, cukuplah misalnya setiap hewan kurban itu langsung dibagi 7, kalau sapi. Begitu selesai dibagi 7, serahkan saja ke masing-masing orang, nanti dia yang membagikan kepada siapa yang dia mau bagikan. Kepada siapa yang dia bagikan, sehingga bukan lagi langsung pengurus atau panitia hewan kurban itu yang membagikan langsung kepada para yang mau dibagikan, disalurkan, tetapi yang berkurban itu sendiri. Ini ada beberapa langkah sehingga itu bisa terhindar kita atau terjaga kita dari protokol kesehatan di dalam pengelolaan atau pengurusan hewan kurban itu. Nah, apakah apa yang tadi Bapak sampaikan ini sudah dihimbaukan kepada masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan, Pak? Karena ya kalau mengakses rumah potong hewan juga mungkin agak sulit seperti itu ya, Pak ya, dan bisa saja justru kerumunan yang terjadi. Nah, ini apakah sudah disampaikan untuk masjid-masjid yang ada di Sulawesi Selatan mengenai hal ini, Pak? Ya, kami sampaikan melalui para pimpinan daerah di Dewan Masjid di Sulawesi Selatan. Untuk ini disampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Baik. Nah, silakan Pak. Memang yang paling perlu menjadi titik perhatian ini adalah di Kota Makassar, karena jumlah hewan kurban yang dipotong khususnya di Kota Makassar ini kan tentu akan amat sangat banyak dibanding di daerah-daerah. Kalau di daerah-daerah selama ini yang lalu-lalu itu tetap terpencar di mana-mana tempat. Palingan masjid itu hanya memotong sampai sekitar 5, satu masjid itu 5 ekor sapi. Itu pun juga bisa terpencar-pencar lagi di lingkungan sekitar masjid, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kerumunan di satu titik. Baik. Nah, kalau di Makassar ini kan karena banyaknya, ini akan sangat perlu menjadi perhatian kita untuk ditata atau dikelola dengan sebaik-baik. Baik. Nah, Anda sendiri ini tentunya sebagai mungkin pengelola masjid ya, ini melakukan penyembelihan hewan kurban di masjid atau di rumah potong hewan, Pak? Ya, kalau di tempat saya, tadi saya rapatkan sesudah salat subuh di masjid, karena kan di masjid saya ini kecil, kompleks juga kecil, hewan kurban juga yang mau dipotong itu tidak banyak, hanya 4 ekor, sehingga tadi diputuskan, hampir diputuskan tadi itu supaya dibagikan saja langsung kepada masing-masing yang berkurban. Nanti yang berkurban ini akan mencari kepada siapa dia mau bagikan ini hewan kurbannya. Sehingga kami tadi itu bersepakat bahwa ini kita hindari betul terjadinya kerumunan. Baik. Nah, Pak Ustaz, ada hal yang ingin disampaikan kepada pendengar kita? Silahkan. Ya, kepada seluruh pendengar RRI yang tercinta, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, berkurban itu adalah karena kita mau merekatkan atau mendekatkan atau meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang yang berkurban itu yang diterima adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di momentum Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini, mari masing-masing kita, seluruh umat Islam, khususnya yang
berkurban ini betul-betul memperbaiki niatnya, meluruskan niatnya, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kurban yang kita lakukan ini juga menjadi perisai bagi kita untuk bisa terbebas dari COVID Corona ini dengan kita berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada seluruh umat Islam yang akan merasakan ini misalnya penyaluran hewan kurban, kita juga berharap supaya jangan berhenti bermohon, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bangsa dan negara yang kita cintai ini betul-betul nanti tidak tidak terpapar, tidak terbebas dari penyebaran corona ini, karena ini amat sangat meresahkan kita saat-saat ini atau hari-hari ini. Dan saya kira dengan mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kita. Baik. Hal yang kita resahkan ini. Saya kira itu. Baik ya, semoga tentunya pandemi segera berlalu ya, dan kita betul. melalui momentum Hari Raya Idul Adha ini ya. Mari kita bersatu berdoa bersama, bermunajat kepada Allah untuk kita terbebas dari pandemi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Hasid Hasan Palogai, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, sudah bersama dengan kami. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan Haji Hasid Hasan Palogai sudah bersama dengan kami. Ya, meskipun mungkin di pagi hari ini tadi ada himbauan dari pemerintah Kota Makassar ya untuk melakukan penyembelihan hewan kurban di rumah potong hewan ya. Nah ini jika ingin melakukan juga secara mandiri tentunya harus mematuhi protokol kesehatan yang sangat ketat ya. Jangan ada terjadi kerumunan, bahkan untuk tadi di masjid juga ini disampaikan bahwa tidak ada pembagian kupon, ini langsung diserahkan kepada para yang berhak menerimanya ya. Jadi panitia yang berjalan gitu untuk memberikan daging-daging kurban tersebut. Baik, saya bersama dengan salah satu pedagang sapi kurban, Pak Hairul, yang sudah bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hairul. Waalaikumsalam. Iya, Pak Hairul ini berbicara mengenai penjualan hewan kurban ya. Pak Hairul ini menjual sapi dan kambing ya Pak ya? Sapi aja. Sapi saja ya Pak Hairul. Baik. Iya. Nah Pak Hairul ini bagaimana angka penjualan sapi ya jelang Hari Raya Idul Adha saat ini Pak? Apakah terjadi lonjakan atau justru malah mengalami penurunan Pak? Enggak, dia enggak begitu, enggak berpengaruh dengan COVID begitu. Aja. Tidak ada pengaruhnya dengan COVID, berarti ini naik angka penjualannya Pak? Ya bisa dibilang naik lah. Naik ya. Baik. Ya, naiknya ini berapa persen Pak? Ya. Berapa persen kenaikannya dari tahun lalu? Dari tahun lalu ya sekitar 5% barangkali. 5% ya Pak ya. Baik. Nah Pak, ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan sapi-sapi yang Bapak jual Pak? Ya. Sudah dilakukan pemeriksaan, sudah mendapatkan kartu sehat sapi-sapinya Bapak yang dijual? Sapi yang kami jual itu diperiksa sama maksudnya terawat baik, ditinjau dengan kesehatan terus secara berkala. Baik. Nah, Pak, ini sudah ada tim pemeriksa kesehatan untuk meriksa sapi Bapak jual, Pak. Sudah ada yang turun memeriksanya? Sudah ada ya Pak ya. Sering ya, baik. Nah ini Pak Hairul ya sebagai pedagang sapi kurban
Nah ini Bapak ini mendapatkan sapi-sapi tersebut di daerah ya Pak ya, atau seperti apa? Ini untuk sapi-sapi kurbannya? Iya, di daerah. Di daerah. Baik, di mana nih Pak? Di tergantung di Flores, Bone, Sopeng. Kami juga sudah ada sejak dari tahun lalu mengembak dia ke Parut. Baik. Nah ini ketika mereka dilalu lintaskan ya dari Flores, dari daerah-daerah ini, apakah memang sapi-sapi tersebut ini sudah ada lisensi bahwa ini sapi termasuk sapi yang sehat seperti itu Pak? Iya, sampai di sini kan kami periksa juga, melakukan pemeriksaan. Baik. Nah Bapak ini kan berbicara mengenai hewan-hewan ternak sapi yang Bapak jual ya. Nah Pak, ini dari hasil pemeriksaan apakah ada sapi-sapi yang tidak layak yang ditemukan oleh tim yang memeriksa dari dinas bidang peternakan dan kesehatan Pak, yang tidak layak, misalnya matanya cacat gitu ya, umurnya tidak cukup. Di peternakan kami tidak ada didapat ini seperti itu. Tidak ada yang dapat. Sehat ya, sehat ya. Layak untuk dikurbankan. Layak untuk dikurbankan. Ini Bapak menjual sapinya di mana sih Pak? Dikasih Pak. Dikasih. Oh, ya kalau dikasih memang pusatnya penjualan sapi ya. Baik. Ya Pak Hairul ya. Jadi ini tidak ada penurunan angka penjualan sapi ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini Pak. Tidak ada ya Pak. Baik. Ini justru mengalami peningkatan 5% kata Pak Hairul. Baik pendengar, saya terima kasih kepada Pak Hairul sudah bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Hairul, dan semoga selalu kesuksesan bersama dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami hadirkan dialog interaktif Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini ya. Dan tentunya apa yang kami sampaikan tadi dalam dialog kami mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Anda. Jadi Anda harus lebih memperhatikan pendengar hewan-hewan yang akan Anda beli untuk dikurbankan, termasuk layak tidaknya ya. Nah ini harus diperhatikan mulai dari kakinya, mata, ya ini kesehatan, umur, dan juga jenis kelamin dari hewan-hewan kurban tersebut. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.